Hello, welcome back to this channel. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang persiapan untuk SKD CPNS 2024. Banyak banget teman-teman yang bilang aku udah siap-siap nih secara materi, tapi ternyata pada saat aku ujian aku ngeblank, aku 100% lupa dengan rumus yang aku hafal. Kak, aku kalau udah ujian itu langsung keringetan, langsung overthinking. Itu gimana ya cara ngetesinnya sehingga nilaiku jelek banget. Ada juga teman-teman seangkatan yang bilang, aku dulu pas tryout itu nilainya bagus banget. Nggak tahu kenapa pada saat ujian tiba-tiba anjlok karena overthinking gitu ya. Oleh karena itu aku ingin banget teman-teman pada saat seleksi nanti itu hasilnya sesuai dengan usahanya. Jadi kalau udah usaha maksimal, mudah-mudahan juga pada saat seleksi bisa fokus, konsentrasi sehingga hasilnya bagus. Oleh karena itu aku akan coba berbagi sedikit tentang kesiapan-kesiapan yang harus kita lakukan. Sebelumnya aku nerima banyak banget kritik dari teman-teman, beberapa ya, bukan banyak, maaf. Dan ada yang bilang, ini videonya curhat panjang lebar aja, nggak ada intinya gitu ya. Aku mohon maaf sebelumnya, yang pertama-tama aku masih belajar. Dan yang kedua juga aku bukan yang anti kritik, jadi terima kasih atas kritikannya. Tapi mohon ketika menyampaikan kritikan, itu adalah kritikan yang sifatnya sopan dan membangun, supaya mental-mental pembelajar seperti aku ini itu bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Dan semoga kontennya itu dapat membantu banyak orang gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menghargai usahaku. Nah, kali ini aku akan berusaha untuk share persiapan-persiapan yang bisa dilakukan, yang menurut aku setelah aku riset ini sangat berpengaruh gitu. Yang pertama itu ada kesiapan mental. Dia ada dua ya, kesiapan mental dan kesiapan fisik. Mental doang yang siap, fisiknya nggak siap, itu percuma. Fisik doang yang siap, mentalnya nggak siap, itu juga percuma. Karena dua-duanya ini adalah sebuah elemen yang saling mempengaruhi. Jadi teman-teman mohon untuk perhatikan kedua-duanya. Kita bahas dari yang pertama, kesiapan mental, yang paling penting menurut aku. Jadi kesiapan mental itu kita bagi dalam 3 periode. Pada saat persiapan tes, pada saat pelaksanaan tes, dan pada saat evaluasi tes. Dan kemudian persiapan fisik nanti akan kita bahas. Nah, yang mental ini kita mulai dari persiapan tes. Jadi mental itu, mental yang bagus untuk seorang fighter itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Nggak bisa dong atlet dikasih tahu dan dikasih motivasi pada saat hari H aja. Enggak, mereka harus udah punya mental pemenang dari jauh-jauh hari untuk bisa percaya diri dan yakin dengan usahanya pada saat dia melakukan eksekusinya gitu. Jadi teman-teman, untuk persiapan tes ini yang paling penting itu adalah confidence kita pada saat melakukan ujian. Untuk confidence pada saat ujian itu apa kuncinya? Teman-teman harus menguasai materi. Kalau teman-teman nggak menguasai materi, teman-teman akan insecure duluan dan overthinking duluan. Aduh, aku baru ngafal TIU tuh di 6 bagian, masih belum belajar nih tentang duduk melingkar, masih belum begitu paham figural, masih belum terlalu paham deret angka, tapi udah ujian duduk kira-kira bakalan banyak ya, nggak ya soal yang seperti itu keluar. Pasti ada kata-kata hati yang berbisik seperti itu yang bikin teman-teman kepikiran terus, kalau keluar agak 9 aja aku pasti nggak lulus nih. Jadi udah fokus kepada hal-hal yang teman-teman nggak akan bisa, dan itu sangat mempengaruhi konsentrasi pada saat ujian. Percaya deh, kalau kepikiran banyak banget nih yang nggak bisa, banyak banget nih yang nggak dapat, untuk menjawab soal-soal penalaran dan konsentrasi tinggi itu akan sangat mengganggu sekali dan bikin teman-teman nilainya nggak optimal. Jadi penting banget untuk dari sekarang itu menotis mana-mana aja materi-materi yang kira-kiranya belum kita kuasai. Oh, aku belum bagus nih di bagian analogi, belum bagus nih di silogisme. Tandai dan pelajari yang membuat teman-teman pada akhirnya confidence. Untuk lebih meningkatkan confidence ini lagi, apa caranya? Yang kedua itu adalah latihan soal dan try out. Coba latihan soal, kalau misalnya kita udah bisa jawab 8 dari 10 itu berarti wah udah bagus nih. Ada lagi peningkatan 9 dari 10, lebih bagus lagi. Kalau misalnya mulai dari 2 dari 10 aja, kita bisa naik terus sampai kita yakin kalau misalnya kita bisa jawab semua soalnya. Itu akan meningkatkan banget kepercayaan diri karena oh alhamdulillah ya dari 100 soal aku bisa jawab 75. Insya Allah nih harus lebih baik lagi. Bisa jadi motivasi untuk confidence gitu. Nah, apakah cukup dengan confidence untuk pada saat ujian? Nggak cukup dengan confidence. Orang yang confidence dan mempunyai ekspektasi tinggi, biasanya itu akan lebih gampang untuk overthinking dan cemas. Ya, orang-orang seperti itu. Silakan dilihat risetnya. Jadi kalau misalnya kita overconfidence, kemudian juga nggak grounded, itu akan bikin kita overthinking. Aku harus lulus nih, pokoknya aku harus lulus, tapi saingannya banyak banget, bisa lulus nggak ya, harus lulus pokoknya. Jadi dengan pemikiran-pemikiran seperti itu kita mulai ketakutan, rasa-rasa tidak lulusnya lebih besar, kemudian juga gimana ya kalau aku nggak lulus, gimana ya nanti kalau misalnya mama papaku kecewa dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya dibarengi dengan sifat itu, confidence-nya tadi akan berubah menjadi bumerang. Walaupun udah hafal ratusan soal, udah hafal, maaf, ratusan jawaban, ratusan rumus, udah paham pola, tapi ketika pada saat tes itu kamu memiliki mental
takut kalah, takut untuk tidak lulus, itu bakalan blank banget gitu. Jadi sering ya seperti itu ya, udah siap tapi pada saat ujian tiba-tiba overthinking, ini bakalan lulus nggak ya, ini bakal seperti apa nggak ya. Nah, diam-diam pasti teman-teman berpikir seperti itu yang membuat teman-teman bakalan chaos dan nggak berhasil pada saat ujian. Jadi penting banget teman-teman untuk punya mindset yang juga dibarengi dengan confidence. Tadi kita udah confidence nih, tapi barengi dengan sifat rendah hati. Pada saat apapun ujian, kita harus sadar bahwa kita ada chance untuk berhasil dan chance untuk gagal. Itu yang harus kita sadari. Jadi seconfidence apapun kita, setinggi apapun ekspektasi kita, kita harus sadar dan menyediakan ruang untuk kecewa. Jadi memang manusiawi ya ketika kita sedih pada saat gagal, tapi kita kalau udah siapin dari jauh-jauh hari, oh kayaknya ada kesempatan, ada nih peluang untuk gagal dan aku harus siap dengan itu, biasanya kita bakalan lebih legowo. Dan kalau kita lebih legowo, otomatis kita lebih tenang pada saat ujian, fokusnya bagus, konsentrasinya juga bagus. Karena tuh kita udah berserah diri, udah ikhlas lah istilahnya ya. Udah siapin apapun, udah materinya udah dikuasai, ketika hasilnya nggak bagus pada saat tes, ya udah aku udah yakin kok, karena aku yakin bahwa Allah punya plan yang lebih baik dan akan ada kesempatan untuk gagal pada saat tes ini. Jadi kita lebih nerima, lebih legowo, dan karena kita nggak ekspektasinya tinggi, confidence-nya nggak sedang rusak, ya kita bagus dong ketika menjawab ujian gitu loh maksud aku. Jadi penting banget untuk mempunyai state mental yang confidence tapi tetap rendah hati di sini. Penting banget dari persiapan tes gitu. Nah, yang kedua dari segi pelaksanaan. Dari pelaksanaan ini banyak hal yang mempengaruhi mental seseorang. Dari apapun yang dia terima lah ya. Misalnya kalau dari visualnya dia melihat banyak banget orang, dan dari ribuan orang kok rasanya banyak lagi yang bawa buku-buku tebel-tebel, sementara kamu pada hari H itu udah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Aduh, ini orang ini bakalan pinter banget nih, aku bakalan gagal nih. Sering banget mental kita dirusak oleh visual-visual yang ada di sekeliling kita. Lihat orang-orang lagi ngobrol, aku udah persiapan ini, udah bimbel di sini, udah masuk foundation ini supaya bisa lulus pasti CPNS, terus kita duduk di sebelahnya, yang notabene cuma belajar otodidak. Dan dalam hati pasti bilang, ini kayaknya aku nggak bakalan lulus deh. Ada hal seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti itu, overthinking ketika kita melihat orang sekeliling kita pada saat pelaksanaan ujian, itu akan sangat mempengaruhi mental. Tapi apakah kita harus menutup mata? Enggak. Yang harus kita tutup itu adalah pikiran kita. Kalau kita udah mulai overthinking gitu ya, udah mulai melihat orang lain, melihat buku tebal, berarti dia nggak confidence nih. Kalau orang yang udah confidence itu harusnya nggak bawa buku tebal lagi pada saat ujian. Seperti aku. Ya udah, aku nggak usah lihat dia gitu loh. Walaupun aku dulu nggak pernah juara, walaupun aku IPK-nya pas-pasan, walaupun aku merasa bahwa aku itu nggak pernah jadi yang unggul, insya Allah aku bisa. Aku udah siap-siap, aku udah yakin secara materi. Udah, berarti kita harus lebih yakin kepada diri kita pada saat itu. Begitu juga dengan audio. Banyak yang bilang, aku udah masuk foundation ini, aku udah bimbel di sini, udah yakin pasti lulus. Ya udah, doakan mereka. Mudah-mudahan mereka sama-sama lulus dengan kita. Jadi penting banget untuk merasa nggak terancam oleh orang lain pada saat pelaksanaan tes. Karena kita akan lihat ribuan orang, ada dokter nanti yang datang mungkin dengan penampilan klinis, kemudian ada lagi calon akuntan yang juga tampil dengan tampilan percaya diri, sementara kita mungkin merasa bahwa kita tampilannya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, itu sangat mempengaruhi nanti, dan itu harus di-aware dari sekarang. Apapun yang ditunjukkan orang pada saat ujian, apapun yang mereka bawa pada saat pelaksanaan tes, itu insya Allah tidak mengurangi value diri kita yang udah belajar semaksimal mungkin itu gitu. Nah, yang ketiga adalah untuk memanage ekspektasi pada saat pelaksanaan tes itu. Nah, penting banget untuk memanage ekspektasi. Tidak ada keharusan teman-teman untuk mati-matian dan untuk juara satu, nggak bakalan dimarahin juga. Kalaupun ada yang bakalan marahin pun, itu tuh tidak seharusnya menjadi motivasi teman-teman pada saat ujian. Jadi ekspektasi itu perlu banget di-manage pada hari pelaksanaan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita udah siapin materi, kalau kita rasanya udah dari berharap kepada Allah, dari hal rohani lah ya, udah dipersiapkan semuanya, harusnya itu kita mempunyai ekspektasi yang memang sewajarnya gitu. Jadi ya aku berdoa supaya lulus, aku berharap banget aku lulus, tapi kalau Allah kasih jalan yang lain ya aku terima. Penting untuk memanage ekspektasi seperti itu supaya nanti kita bisa lebih menerima hasilnya dan lebih ikhlas dan lebih tenang pada saat melakukan ujian. Jadi kesiapan mental itu sangat dipengaruhi oleh persiapan, hari pelaksanaan, dan kemudian juga ekspektasi kita untuk ujian ini. Mohon di-manage itu semua supaya kita ready secara mental dan percaya diri, tapi tetap rendah hati. Oke? Itu menurut aku. Kemudian yang kedua itu ada kesiapan fisik. Ini yang nggak kalah pentingnya menurut aku ya.
Jadi banyak banget kita-kita yang karena memang lagi belajar tidur sehari cuma 2 jam, 3 jam, apalagi yang shift-shiftan ya, dokter, bidan, perawat, kemudian juga yang kerjanya shift malam, shift siang di PT-PT gitu ya. Nah, itu penting banget kita untuk belajar untuk memanage istirahat. Teman-teman harus lihat hasil penelitian bahwa istirahat itu sangat mempengaruhi fokus. Jadi persiapan sebelum Hamin berapa ujian itu penting banget untuk mencukupi istirahat kita. Karena istirahat yang bagus akan mengakibatkan tubuh bugar, kecukupan oksigen ke kepala, dan kemudian juga membantu kita lebih fokus. Jadi jangan teman-teman abaikan, ya nggak apa-apa, yang penting malam ini belajar dulu sampai jam 5, besok kan ujiannya jam 9, bisa 3 jam. Teman-teman, itu akan sangat mengganggu fokus teman-teman. Teman-teman tidak cukup tidur, kepala pusing, atau kalaupun tidak pusing, fokusnya nggak bagus karena masih ngantukan, itu bakalan sangat mengenyahkan usaha teman-teman yang udah berhari-hari gitu. Jadi tolong banget istirahatnya di manage. Nggak apa-apa, belajar itu kadang-kadang ya harus efektif ya. Kita harus belajar efektif. Jadi belajar 10 jam pun tapi kalau nggak ngerti pola, cuma jawab-jawab soal terus baca pembahasan, ya buat apa? Belajarnya itu nggak perlu panjang-panjang gitu ya. Yang penting ada waktu, sempet dan bisa fokus belajar gitu ya. Kemudian juga di manage gitu. Teman-teman pernah dengar nggak kalau misalnya fokus manusia itu bertanya berapa menit gitu. Sebenarnya 15 menit aja itu udah maksimal untuk kita. Kita harus istirahat sebentar, fokus ke hal lain dulu baru lanjut belajar. Jadi nggak bisa gas-gasin terus 8 jam, fokus udah terganggu. Nah, itu malah nggak efektif belajarnya. Jadi pelajari cara belajar yang efektif untuk teman-teman masing-masing. Kemudian juga ada mungkin yang belajarnya melalui YouTube, dia paham, ada yang mungkin harus diajarin tutor, ada yang belajarnya harus dengan dia sendiri, ya itu juga harus dilihat-lihat dulu supaya nanti teman-teman belajarnya efektif, istirahatnya nggak terganggu ya. Istirahat, ingat-ingat, apalagi Hamin berapa ujian penting banget. Kalau udah teman-teman bisa, teman menderita sakit kepala atau kemudian juga menderita gangguan kecemasan, jangan disalahin cuma karena mentalnya doang, itu fisiknya mempengaruhi mentalnya gitu. Jadi fisik yang sehat menciptakan mental yang sehat juga gitu. Mental yang sehat juga menciptakan fisik yang sehat. Jadi penting banget manage istirahat dari kesiapan fisik. Kemudian yang kedua juga kebutuhan olahraga, kecukupan olahraga. Ya, sangat banyak banget olahraga yang mendukung untuk bisa berkonsentrasi lebih bagus. Aduh, ini aku udah belibet, dan fokus lebih bagus. Misalnya olahraga memanah, bermain catur, kemudian juga apalagi ya jenis-jenis olahraga lainnya. Berkuda mungkin, dan kemudian berenang yang melatih fokus dan konsentrasi. Maaf kalau misalnya ada yang salah ya, ini aku menyebutkan sesuai memori aku aja. Nah, teman-teman silakan sambil entertain diri ya. Jadi di sela-sela kita ngerjain soal ya main catur, di sela-sela ngerjain soal ya e-sport sebentar, boleh. Itu melatih konsentrasi dan fokus menjadi lebih baik. Di samping kita juga nggak stresan gitu karena terus-terusan digas untuk belajar. Jadi silakan olahraganya dicukupkan. Kecukupan olahraga kalau berdasarkan dari asosiasi kesehatan ya, itu adalah sekitar 150 menit untuk orang dewasa per minggu. Kalau misalnya lebih gimana Kak? Ya kalau kapasitas tubuhnya udah bagus ya nggak apa-apa untuk dimaksimalin. Tapi kalau untuk pemula dan untuk orang yang biasa berolahraga secara cukup aja ya, cukup 150 menit aja per minggu. Yang ketiga itu makanan. Banyak banget dari kita mengabaikan hal ini. Tapi pada saat ujian, di ruangan aku aja itu ada beberapa orang yang diare. Jadi pada saat ujian dia bolak-balik ke WC gitu. Aku nggak tahu itu karena makanan atau kecemasan, tapi kita di sini antisipasinya dari hal makanan juga gitu. Nah, makanan-makanan yang kira-kiranya akan mengganggu fungsi organ pencernaan itu mohon di manage. Kemudian juga ada makanan tuh yang bagus untuk fokus seperti kacang almond ya, itu bagus. Teman-teman bisa untuk mengkonsumsi itu. Bukan terus-terusan, tapi salah satu opsi untuk makan sehat supaya tubuh lebih sehat dan pikiran lebih sehat. Makanan itu sangat mempengaruhi loh. Jadi makanan-makanan sampah yang kita konsumsi itu hanya kaya pada kalori, dan itu tidak membantu teman-teman untuk dapat mengembangkan sel otaknya lebih baik. Jadi protein itu sebenarnya yang lebih membantu untuk ya pengembangan zat-zat yang baik di dalam tubuh lah ya, zat pembangun. Kita belajar ya di IPA dulu gitu. Jadi kesiapan fisik dari segi istirahat, olahraga, makanan, kemudian juga kesiapan dari segi pakaian juga penting. Jadi pada saat pelaksanaan tes itu udah ada aturannya. Mohon banget nih yang kemarin misalnya foto backgroundnya salah, bajunya nggak pakai dasi, kemudian juga
pakaiannya nggak dimasukin, disuruh pakai kemeja, ada yang pakai jas gitu. Mohon banget pada pelaksanaan tes jangan lakukan hal itu. Karena panitia sangat ketat, mereka akan tiba-tiba nyuruh kamu gagal untuk masuk ruangan. Sayang banget kamu udah siap-siap sedemikian rupa, tapi tiba-tiba gagal masuk tes ke ruangan tes. Jangan teman-teman. Jadi please banget ikutin aturannya. Siapin pakaiannya itu hamin berapa, jangan hamin 1 baru beli jilbab, hamin 1 baru beli dasi. Kalau nggak ada toko yang buka, teman-teman cemas dan besoknya harus nyari sampai besok paginya sehingga nggak fokus lagi ke ujian, ngeblank pada saat ujian. Oke? Jadi penting banget kesiapan-kesiapan yang seperti itu. Oh iya, banyak yang tanya harus bawa buku dan segala macam. Enggak. Cuma persiapannya itu nanti kalau dari pena dan pensil untuk nyari jawaban TIU itu udah disediain sama panitia. Jadi nggak usah overthinking dengan hal-hal kecil. Hadirnya channel ini salah satunya untuk menjawab kekhawatiran itu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang ragu, teman-teman bisa lihat ya di video sebelumnya. Aku berusaha banget untuk jawab semua pertanyaan, hampir semua yang aku jawab. Ada 1-2 yang mungkin nggak terjawab karena mungkin ya chatnya terhimpit atau mungkin pertanyaannya nggak aku pahami, ya itu mungkin aku nggak bantu jawab. Tapi kalau sebisa mungkin dari ratusan komen itu semuanya aku jawab. Jadi silakan untuk komentar, mudah-mudahan aku diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa jawab pertanyaan teman-teman. Jadi sekian dulu, semoga nanti ujiannya nggak blank, semoga nanti fokus pada saat SKD dan bisa lulus dengan nilai terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.